Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khair Maulana, program studi hukum Universitas Teknologi Digital dengan NPM 301230013. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai keefektifan Pancasila sebagai hukum menurut teori Lawrence Friedman. Lawrence Friedman atau Lawrence Mary Friedman adalah seorang profesor hukum Amerika, sejarawan sejarah hukum Amerika, dan penulis buku fiksi dan non-fiksi. Beliau lahir pada tanggal 2 April 1930 dan menjadi anggota fakultas di Stanford Law School sejak tahun 1968. Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Mary Friedman dalam bukunya The Legal System: A Social Science Perspective atau Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial adalah yang pertama, Friedman memberikan definisi tentang hukum, yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab, serta hak. Yang kedua, dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan tadi, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan perilaku berada dalam tataran kehidupan. Yang ketiga, Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas 3 komponen, yaitu struktur atau legal struktur, yang kedua substansi atau legal substansi, dan budaya atau legal kultur. Yang keempat, struktur hukum atau legal struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Yang kelima, substansi atau legal substansi adalah output dari sistem hukum, yaitu berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Yang keenam, budaya atau legal kultur yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dari ketiga komponen tadi, yaitu struktur, substansi, dan budaya, kita lihat keefisienan Pancasila berdasarkan teori tersebut. Komponen pertama yaitu struktur. Struktur yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia seperti Presiden, Menteri-Menteri, Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian sebagai penegak hukum, Gubernur, Wali Kota, dan lain sebagainya. Kami sudah mewawancarai beberapa masyarakat dan mereka bilang bahwa beberapa struktur belum efektif secara dampak pada masyarakat, terutama dalam hal birokrasi, surat menyurat, dan juga transparansi administrasi. Masih banyak oknum-oknum pemerintahan yang menodai nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam bidang struktur ini masih belum bisa dikatakan efektif. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu substansi. Substansi adalah isi daripada aturan-aturan yang diberlakukan, seperti contohnya Undang-Undang Dasar dan turunan-turunannya. Setelah bertanya pada masyarakat, khususnya anak-anak muda, bahwa isi hukum di Indonesia masih belum efektif karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan aturan-aturan terkait. Dan hukuman yang diberikan pun belum bisa menimbulkan rasa efek jera pada masyarakat karena kurang tegasnya aturan yang tertulis. Komponen yang terakhir yaitu budaya. Maksudnya adalah nilai-nilai dan sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut juga dengan kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat. Dari kultur ini pun masih banyak yang harus dibenahi, terutama dalam aspek agama. Memang di Indonesia tidak hanya satu agama, melainkan beberapa agama. Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum bisa berjalan dengan baik. Perlu adanya kesadaran petugas dan pelaksana hukum, serta adanya kesadaran masyarakat sebagai objek hukum itu sendiri. Bagaimanapun, Indonesia itu mempunyai berbagai macam suku,
ras, dan agama, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan hukum tersebut. Dan persatuan serta kesejahteraan akan tercipta bila mana pelaksana dan masyarakat peka terhadap hukum itu sendiri. Mungkin begitu hasil wawancara dan observasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.